Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Perkenalkan, nama saya Siska Oktaviola. Saya Alivia Nuraini. Saya Umi Duratuna Sika. Saya Melenia Menawati. Dan teman kami Windan Nuraziza. Halo, di sini saya akan membahas tentang tahapan PBL. Apa sih PBL itu? PBL adalah suatu kegiatan mahasiswa untuk menganalisis situasi dan prioritas masalah khususnya di masyarakat mengenai kesehatan. Yang kedua yaitu tujuan PBL. Tujuan PBL adalah mahasiswa mampu menganalisis suatu masalah dan memberikan solusi masalah kesehatan di suatu masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan analisis situasi PBL berdasarkan kerangka konsep Heinrich Bloom, yaitu ada 4. Yang pertama, faktor genetika, faktor pelayanan kesehatan, faktor perilaku masalah, dan faktor lingkungan. Biasanya faktor genetika itu berasal dari keluarga. Faktor pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, berapa jumlah tenaga medis. Selanjutnya, faktor perilaku masyarakat seperti tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan, dan faktor lingkungan seperti lingkungan biologis, fisik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tahapan PBL, di mana pada PBL 1 dan PBL 2 menggunakan pendekatan yaitu cross-sectional, yaitu pada PBL 1 sampai dengan tahapan intervensi masalah kesehatan di masyarakat. Yang selanjutnya pada PBL 2 akan dievaluasi hasil kegiatan intervensinya. Masuk pada tahap pertama yaitu identifikasi masalah. Di sini akan mengenali permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan topik gerakan masyarakat yang berdasarkan data atau fakta yang berasal dari puskesmas maupun kuesioner. Lalu, metode yang digunakan dalam mensurvei identifikasi masalah ini bisa menggunakan trend analisis maupun data KLB atau breakout, yang nantinya akan ditentukan responden survei, pengambilan data, pengolahan dan analisis data, dan menganalisis antara hasil survei dengan prioritas masalah yang akan didiskusikan dengan pihak puskesmas atau pembimbing lapangan dan pembimbing instansi. Di sini saya akan menjelaskan penentuan prioritas masalah. Setelah dilakukan identifikasi masalah, keluarga sehat berdasarkan data sekunder dan data primer, maka mahasiswa melakukan penentuan prioritas masalah berdasarkan topik gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Yang ketiga, penentuan kerangka akar penyebab masalah. Metode penentuan kerangka akar penyebab masalah dapat menggunakan fishbone analysis, pohon masalah, dan mind mapping. Selanjutnya di sini ada alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, mahasiswa mampu menyusun solusi berdasarkan hasil survei yang telah ditentukan. Yang kedua, metode digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis alternatif pemecahan masalah GERMAS, yaitu dapat menggunakan brainstorming dan pembuatan diagram pohon. Selanjutnya, brainstorming. Brainstorming dilakukan berdasarkan teori, pengetahuan, pengalaman, fakta, data, dan sumber pustaka, kemudian digambarkan pada diagram pohon. Selanjutnya, brainstorming dilakukan dengan melakukan kegiatan masyarakat desa atau MMD. Oke, selanjutnya ada intervensi masalah kesehatan. Di sini kegiatan intervensi dilakukan merupakan hasil dan kesepakatan PBL, masyarakat desa, stakeholder, pembimbing lapangan, dan pembimbing akademik dari hasil MMDE yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu evaluasi kegiatan intervensi yang didasarkan pada tahapan community diagnosis, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua penentuan akar penyebab masalah, yang ketiga alternatif penyelesaian masalah. Selanjutnya yang kedua input program yang terdiri dari aktivitas program, yang kedua peserta program, yang ketiga biaya, dan yang keempat pendamping program. Lalu yang ketiga tingkat partisipasi masyarakat, dan yang keempat faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor internal dan eksternal. Evaluasi masalah dan dampak program. Evaluasi dapat dilaksanakan untuk mengenali masalah dan berbagai potensi faktor yang menjelaskan masalah tersebut. Dengan demikian, evaluasi benar dilaksanakan setelah program tersebut dilaksanakan.
Pembuatan laporan PBL. Membuat laporan PBL dapat berisi tentang identifikasi masalah dan akar masalah dan rencana program yang berdasarkan sistematika pembuatan laporan yang sudah ditentukan. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.